Kita ke informasi lain pemirsa, usai dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi datangi gedung KPK. Sementara itu KPK menghormati keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP tersebut. Usai mendapat pengumuman rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Pengacara meminta KPK segera bebaskan kliennya jika sudah menerima surat rehabilitasi. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Ya. Sementara itu, terkait rehabilitasi yang diberikan kepada ex-Dirut ASDP ini merupakan hak prerogatif Presiden. KPK mengaku menghormati seluruh keputusan tersebut. Saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Diketahui ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara 1,25 triliun rupiah. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari gedung KPK, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di sana. Selamat siang Dilami, jam berapa Ira Puspadewi dibebaskan dari rutan KPK? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Terkait dengan pembebasan Ira Puspadewi, kami awak media juga masih menunggu ya. Bukan hanya dari pengacara Ira Puspadewi saja, karena dari pihak jubir KPK mengungkapkan belum bisa membebaskan Ira Puspadewi karena KPK belum menerima salinan kepres keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembebasan rehabilitasi terhadap Ira dan kedua rekannya, yakni mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP yakni Muhammad Adi dalam kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP periode 2019 hingga 2022, di mana dari vonis ya yang ditetapkan oleh majelis hakim kemarin bahwa Ira divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian untuk rekannya, yakni Yusuf dan Adi, divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Nah, dengan adanya rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto ini, akhirnya dapat mengembalikan harkat dan martabat dari Ira dan kawan-kawan, kemudian juga ini secara langsung ya menghapuskan pidana daripada Ira dan kawan-kawan, sehingga rehabilitasi ini bisa dibilang juga Syafa dan juga pemirsa serupa dengan amnesti dan juga abolisi, yakni kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto ya, dengan mempertimbangkan keputusan MA dan juga DPR. Nanti kita akan lihat bersama dan saya juga terus menginformasikan dan juga terus mengkontak daripada jubir KPK terkait dengan kelanjutannya. Nanti kita akan tunggu bersama apakah memang Ira Puspadewi dan kawan-kawan akan dibebaskan hari ini atau mungkin bisa esok hari. Kembali ke Safa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari gedung KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyora. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi. Melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah. Ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.